bertemu lagi dengan kami dalam berkat pagi pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini sebelum kita memulaikan setiap aktivitas kita, terlebih dahulu kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terdapat di dalam kitab Sakaria. Mari sama-sama kita membuka kitab Sakaria pasalnya yang pertama, Sakaria pasal 1 ayatnya yang ke-16. Saya bacakan Sakaria pasalnya 1 yang ke-1 ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Ayat 17, serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Puji Tuhan, sampai di sana pembacaan kita. Tuhan berfirman kepada Nabi Sakaria. Nabi Sakaria ini adalah salah satu 12 nabi dalam nubuatan pembangunan bait suci. Hal yang menarik dari Sakaria saya ambil di dalam ayatnya yang ke-16 dan ke-17, di mana awalnya Tuhan itu murka kepada bangsa Yehuda. Tuhan sangat marah akan setiap perbuatan Yehuda. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayatnya yang ke-16 dan 17 ada kasih sayang, ada pemulihan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya kasih tema, yaitu Allah penuh kasih. Sekali lagi, judul tema adalah Allah penuh kasih. Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasihan. Tuhan memulihkan bangsanya. Walaupun bangsanya kadang bebal, kadang suka melawan, kadang tidak taat, tetapi awalnya Tuhan marah, bahkan Tuhan menghukum mereka. Tetapi pada akhirnya belas kasih Tuhan itu tetap ada. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-16, saya akan bacakan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Poin yang pertama yang saya ambil, pemulihan. Kenapa Yerusalem dipulihkan? Yerusalem itu saya gambarkan atau saya alegorikan, yaitu saya dan saudara. Yerusalem itu berbicara kita, anak-anak Tuhan yang mengalami jatuh bangun, kegagalan. Mungkin kita dihukum, tetapi Tuhan memulihkan kembali. Dia berkata, aku akan kembali kepada Yerusalem. Tuhan akan kembali kepada kita. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami kejauhan hubungan dengan Tuhan. Mungkin rohani kita terasa kering, roh kita terasa redup, karena mungkin kita mengalami keadaan yang tidak baik. Tetapi percayalah bahwa Tuhan penuh belas kasihan. Tuhan akan memulihkan setiap kita. Tuhan akan memulihkan setiap keadaan kita. Rohani kita akan dipulihkan oleh Allah. Yerusalem saya gambarkan berbicara tentang saya dan saudara. Tuhan sangat sayang kepada umatnya, makanya dia berkata, aku akan tinggal di sana. Aku akan bangun kembali kota ini. Kota yang sangat Allah suka, saudara. Kenapa Yerusalem dipulihkan? Poin yang pertama yang akan saya bagikan, yaitu hanya karena belas kasih Tuhan. Ayat 16, sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan
kasih sayang. Kita garis bawahi kata kasih sayang. Jadi, kenapa Yerusalem itu dipulihkan oleh Tuhan? Hanya satu yang saya pelajari di dalam 2 ayat ini. Hanya karena belas kasih Tuhan. Hanya karena kasih Allah. Bukan karena kita atau bukan karena perbuatan orang-orang itu. Tidak. Kalau saya gambarkan Yerusalem sebagai kita, jadi Tuhan berbelas kasih kepada kita bukan karena perbuatan kita yang baik. Tidak. Bukan karena apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Allah. Tidak. Bukan seperti itu. Hanya karena belas kasih Allah. Hanya karena anugerah Allah. Hanya karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu, anugerah Allah itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Bukan karena kita melakukan suatu hal yang baik berkenan. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-64. Kita buka sama-sama. Yesaya pasalnya yang ke-64. Kita baca ayatnya yang ke-6, saya bacakan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Di dalam Yesaya ini menjelaskan bahwa perbuatan manusia itu seperti kain yang kotor. Waktu itu Daud, dia akan membangun bait Allah untuk Tuhan. Dia berkata, mana mungkin Allah kami tidak ada tempat tinggal. Dan apa? Dia ingin satu kerinduan Daud. Daud ingin membangun bait Allah. Tetapi Allah berkata, jangan Daud, bukan engkau yang membangun bait Allah. Karena apa? Tangan kamu sudah penuh dengan darah. Biarkanlah anakmu Salomo. Dan pada akhirnya apa? Salomo lah yang membuat bait suci, bukan Daud. Karena apa saudara? Perbuatan baik kita, bukan perbuatan baik kita, itu hanya seperti kain yang kotor. Tidak ada apa-apanya tanpa anugerah Tuhan, tanpa belas kasih sayang daripada Tuhan. Karena apa? Sifat manusia itu memang kalau tidak dibenarkan oleh Allah, manusia itu mempunyai sifat yang tidak baik. Dia menginginkan sifat asli manusia, daging itu. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 3. Ini kita lihat sifat asli manusia. Jadi kalau kita dibenarkan karena perbuatan baik, itu bukan seperti itu. Karena kita lihat sifat asli manusia. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-10 mulai. Sebab ada tertulis, tidak ada yang benar, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini sifat asli manusia. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini adalah kalau Tuhan tidak mencurahkan belas kasihan kepada saya dan saudara, apakah yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita? Sifat manusia itu hanya ingin dan ingin akan dosa. Bagaimana hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai? Ketika hukum Taurat diberikan, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Di mana ada peraturan, di situ akan ada pelanggaran. Allah memberikan hukum Taurat untuk menjaga mereka, tetapi banyak yang mati karena melanggar. Itulah sifat asli manusia. Makanya kita butuh belas kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan itu yang akan memulihkan kita. Karena kalau ikut kita tidak ada sesuatu yang benar. Kita buka ayat terakhir kita di dalam 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun
jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kata Yohanes, jangan kita berbuat dosa, tetapi kalau kita pun berbuat dosa, ingat ada satu pengantara, yaitu Yesus Kristus. Kita butuh Tuhan karena Tuhan yang akan memulihkan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, sampai di sana kebenaran firman Tuhan kiranya memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami